selama saya mempelajari Kristen diam-diam itu, yang saya terima itu malah cinta kasih, Mas. Saya kenal sama orang-orang Kristen yang baik banget gitu ya. Yaitu saya mencintai apa yang terpancar dari pribadi Yesus, seorang Yesus ya. Novi anakku, gitu ya. Gitu. Iya. Kayak manggil namaku ya, Eri anakku. Janganlah engkau kayak bersedih. Berikanlah beban deritamu kepadaku dan berbahagialah. Jadi saya melihat itu kayak ada cahaya, ada sosok pakai baju jubah putih, Mas. Jubah putih gitu, kayak Tuhan itu sabar, Allah itu sabar untuk nunggu saya untuk kembali gitu ya. Salam damai sejahtera kawan-kawan semua dimanapun kita berada. Salam sehat dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, ini adalah cerita menarik kawan-kawan ya. Ini sudah dibagikan di channel Cerita Mualaf ya. Ibu ini begitu bangga dan bersyukur ya. Ia pernah belajar agama Kristen, bahkan sudah jatuh cinta dengan agama Kristen. Jadi sini saya mengatakan bahwa sebenarnya ibu ini bukan mualaf kawan-kawannya, tetapi memang dia terlahir sejak lahirnya bapak ibunya itu Islam ya. Cuman di dalam perjalanan spiritualnya, perjalanan hidupnya, ia sudah memeluk bahkan jatuh cinta dengan agama Kristen karena memang pergaulannya adalah teman-temannya ke Kristen ya. Bahkan ia satu saat ia bermimpi di mana ia punya masalah yang begitu berat, ibunya yang sakit, dan saat itu ia berdoa ya, ia berdoa dan Tuhan mendatanginya di dalam doa itu ya. Kemudian Tuhan memanggilnya dan Tuhan mengasihinya, dan ia menjadi anak Tuhan. Tuhan memilihnya, dan itulah sebabnya ia tidak pernah lupa bahwa sosok Tuhan Yesus yang pernah mendatangi dirinya, sehingga ia saat itu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Ya, tidak semua orang Kristen merasakan dan bermimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang pilihan saja yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini sangat menarik kawan-kawan, karena di mana ia terlahir dari agama Islam ya, tetapi karena sudah jatuh cinta dengan agama Kristen, ia diperintahkan untuk doa atau sholat. Bahkan ia mengambil sejadah, setelah dibentangkan justru ia tidak bersujud seperti pada umumnya ya sholat, tetapi justru ia berdoa secara Kristen. Ini menarik kawan-kawan, karena apa? Ia merasa bahwa Tuhan itu lebih dekat kepadanya dibanding dengan agamanya ya, di mana ia membagikan bahwa ya agama Islam itu ya pada zamannya itu mungkin ya banyak orang yang berpikiran negatif ya, dan itulah kenyataannya seperti itu. Nah teman-teman semua, nah, silakan simak ya kesaksian atau cerita lengkapnya di channel Cerita Mualaf, dan mari langsung aja kita simak bersama-sama cerita lengkapnya. Saya namanya Islam, mungkin kalau misalkan Islam diturunkan dari ibu, dan saya orangnya mungkin agak nakal dan bisa dibilang mungkin kritis yang nakal ya. Jadi ibu saya itu sebenarnya ngajarin Islam itu seperti apa, tetapi saya mungkin yang lebih saya sering terima di lingkungan doktrin tentang Islam itu pada masa itu ya kayaknya buruk gitu ya. Iya, memang. Yang Islam teroris, iya. terus Dulu tuh. Nabi kita itu sukanya berperang, betul kan ya? Terus ya saya juga sering kalau misalkan ada yang berselisih itu darahnya halal, mohon maaf ya kalau misalkan saya salah. Tukang kawin gitu ya? Iya, terus tukang nikah harus 4 kali, itu kan membuat saya berpikir kalau memang Islam itu agama yang baik gitu ya,
kenapa seburuk itu yang tercermin di masyarakat saat itu ya, yang saya dapatkan gitu. Dan saya pun karena saya termasuknya angkatan saya itu kan patuh sama orang tua, jadi saya nggak berani bertanya ya, gitu kepada orang tua kenapa begini-begini. Jadi saya itu mulai mendinai keislaman saya, dan saya waktu itu mengenal sosok Yesus ya, kebaikan Yesus ya dari dulu tetangga ada pendeta gitu, suka ngobrol gitu ya. Terus teman saya juga disekolahkan di sekolah umum yang teman-teman saya juga non Muslim gitu ya. Terus pendetanya tuh baik banget gitu. Terus dia tuh penuh kasih. Terus pokoknya baik dan perhatian gitu ya. Sampai saya SMP itu sebenarnya diam-diam, mohon maaf mami, mami saya dulu ya. Itu belajar Kristen saat itu di sekolah SMP saya. Saya belajar sampai ya itu saya bilang suatu saat saya ada satu masalah yang besar sekali. Terus saya menangis kan, berat sekali masalah hidup saya saat itu menurut saya ya, umur segitu dikasih kenyataan yang sangat berat. Sampai saya berdoa. Dulu saya kalau berdoa itu bukan sholat mas, jadi saya cuma gelar sejadah mama saya. Saya duduk, terus dulu kamar saya tuh ada kayak jendela besar yang bisa langsung lihat langit ya. Gitu, terus saya buka kerainya, saya buka jendelanya, kelihatan langit, saya duduk di situ. Terus saya nangis sesegukan, saya bilang sama Tuhan kan, ya Tuhan, aku kok gini, aku gini. Sampai saat itu saya merasa sih saya nggak tertidur ya, saya cuma kalau habis nangis lelah kayak terlelap sedikit, cuman saya terbangun karena ada yang memanggil saya. Ini yang saya nggak pernah ceritakan ke ibu bapak saya, bahkan ke kakak saya, kan saya nggak berani. Karena mama saya kan muslim ya, istilahnya kan. Mungkin kalau papa saya baru belajar muslimnya kan yang benar-benar itu baru tahun berapa ya, 97, 98 gitu. Dan saya simpan sendiri itu. Jadi saya ada suara yang Novi anakku gitu ya. Iya. Kayak manggil namaku ya, Eri anakku. Janganlah engkau kayak bersedih. Berikanlah beban deritamu kepadaku dan berbahagialah. Gitu. Jadi ada, dan itu ada sosok yang keluar. Ada sosok yang keluar? Iya, ada sosok. Jadi ada cahaya. Cuma saya nggak melihat wajahnya ya, karena menurut saya mungkin karena saya lagi ngantuk atau karena sebab habis nangis, lelah. Jadi saya melihat itu kayak ada cahaya, ada sosok pakai baju jubah putih mas. Jubah putih? Putih gitu. Kayak aku nggak lihat itu rambutnya gondrong. Kadang ada yang bilang rambutnya gondrong nggak? Kalau gondrong berarti Yesus. Gitu. Terus saya bilang, saya sih cuman lihat itu cahaya aja gitu ya, terpencar gitu. Cuman dengan suara itu yang lembut sekali dan cahayanya tuh hangat di saya saat itu ya. Terus saya bilang yang setelah beliau ngomong begitu, terus ya udah saya berasa kayak diusap ya, maksudnya hangat banget gitu. Terus saya lelah gitu, ya udah tuh saya kayak tidur. Habis itu saya terbangun. Di situ saya bingung kan mau cerita gimana. Siang hari tuh ya? Siang hari itu. Terus akhirnya saya satu saatnya di sekolah saya cerita lah. Dan banyak beberapa yang saya ceritakan itu katanya, wah kamu didatangin sama Yesus. Katanya gitu kan. Terus saya bilang, saya berpikir apakah emang takdir saya itu sebenarnya harusnya mengikuti Yesus. Dari situ saya belajar tentang Yesus. Dari tentang situ ya? Saya belajar mencari tahu tanpa sepengetahuan ibu bapak saya nih ya. Saya mencari tahu sampai SMA pun saya bilang sama guru agama saya kalau saya ini non muslim gitu. Saya bilang gitu, ya. Terus sampai mama saya bilang datang waktu itu ya, ini anak saya enggak gitu muslim gitu. Cuman saya selalu mendinai itu gitu kan.
sampai ya itu berjalan sampai kuliah. Ya mungkin hidayahnya saya kali ya, Allah mau mengajak saya sebenarnya ke arah Muslim, tapi saya terus mendinai panggilan beliau gitu kan, sampai waktu saya kuliah mama saya sakit keras. Terus saya bilang, aduh mama saya sakit, sedangkan saya lagi belajar Kristenan ya saat itu. Terus akhirnya saya bilang, oh mungkin mama saya kan bilang, udah Novi kamu yang benar, jadi anak yang baik, gini ya. Aduh aku sedih ya, mamaku sakit, berdoa sama Tuhan, Tuhan penyakitnya kasih ke saya aja lah, jangan ke mama saya gitu kan. Biarin mama saya sembuh. Kalau misalkan memang umur mama saya tinggal sedikit, ambil dia umur sisa aku misalkan 10 tahun buat mamaku. Aku sampai begitu dulu doanya ya. Maksudnya saking saya sedih banget karena mama saya itu memang satu figur yang memang sangat mengayomi ya, maksudnya ini banget gitulah ke anak-anaknya, deket gitu kan. Saya sedih. Akhirnya saya bilang, Mah, biar mama saya semangat kan mau operasi ya, Mah, Mi nanti adik mau pakai hijab deh, mau belajar Muslim yang baik. Kalau mami sembuh, makanya mami semangat gitu kan operasi. Nilai talahnya mami saya sehat. Operasi itu berjalan lancar semua. Saya langsung, waduh, aku harus pakai hijab nih, aku bilang gitu kan. Akhirnya saya kan, oke, aku akan belajar Muslim, coba lagi nih menerima Muslim satu kali lagi gitu kan, satu kali lagi aku menerima Muslim. Pada saat itu sempat ke gereja nggak? Sebelumnya ke gereja saya, diam-diam, diam-diam ke gereja. Ke gereja saya sama teman-teman saya gitu kan. Tapi dulu saya ke gerejanya random. Jadi semua gereja ya, bukan gereja Katolik, karena terakhir kan Katolik ya. Terus ya udah saya bilang, aduh saya pas pakai itu, wah kaget teman-teman saya tuh satu kampus, wah hijab, iya beneran masuk Muslim dong sekarang gitu kan katanya. Ya nggak tahu ya, belajar aja. Dari situ saya masuk ke cari-cari ilmu lah tentang keislaman. Nah balik lagi dari saat pencarian itu, mungkin saat itu ya saya ketemunya orang yang salah. Muslim yang salah. Ya. Jadinya stereotip itu makin saya benarkan lagi, gitu kan ya. Maksudnya saya bilang, aduh kok begini gitu kan. Bahkan saya nggak usah menyebut ya. Jadi waktu itu saya ikut satu komunitas kesiswaan. Saya datang, kok bilang saya disuruh kesaksian kayak gini nih, saya diundang, suruh ngomong kenapa saya masuk Islam. Padahal saya kan belum banget mau, karena kan saya cuma dari mama saya. Gitu. Saya bilang ya masuk Islam ya karena mama saya jawab gitu. Karena mama saya karena Nazar, saya bilang gitu kan. Karena memang saya tidak dari hati gitu kan. Saya bilang ya udah, terus dia langsung kan. Abis itu saya dipersilakan duduk. Terus mereka cerita lah tuh tentang bagaimana waktu itu perang Muslim dan Kristen di mana Ambon. Ya kan. Di situ yang saya tidak suka adalah si pembicaranya provokator sekali menurut saya ya. Kayak lihat Islam Kristen itu jahat, membantai ini itu gitu kan. Sedangkan selama saya mempelajari Kristen diam-diam itu, yang saya terima itu malah cinta kasih, Mas. Saya kenal sama orang-orang Kristen yang baik banget gitu ya. Maksudnya selalu menenangkan saya, menyayangi saya gitu kan, perhatian penuh. Ketika saya ada kesulitan mereka berlomba-lomba mau membantu, itu yang saya terima ya. Gitu kan. Terus saya bilang ya udah, akhirnya saya bilang wah kok ini begini. Ya udah, sampai akhirnya ya singkat cerita, saya langsung meragukan itu ya. Saya bilang saya pakai hijab, tapi lumayan lama saya pakai hijab sampai saya kerja.
Saya kerja antara seneng tapi kasihan juga sama mama saya. Jadi saya kerja waktu itu kantornya nggak boleh pakai hijab. Oh, boleh hijab. Terus nggak boleh pakai hijab. Terus saya sih bilang sama mama saya, terserah mama saya, karena kan saya berhijab karena buat mama saya. Terus mama saya dapat pertimbangan ini itu dari saudara. Akhirnya dibilang, ya udah sih, nggak apa-apa, lepas dulu aja. Yang penting kan nanti pakai lagi kalau udah ini. Ya udah dilepas. Dari situ ya udah, karena ada kekecewaan selama saya berhijab, udah berusaha ya mencari keislaman yang baik, tapi saya nggak dapat guru yang benar, teman-teman yang benar yang bisa membimbing. Akhirnya saya kembali lagi pas kerja itu, lingkungan saya kebetulan banyak Kristen juga dan Katolik gitu ya. Akhirnya saya belajar, bahkan diam-diam saya udah mulai rajin lagi ke gereja. Saya belum kenal suami. Sampai ya akhirnya dibaptis nggak? Iya, saya minta dibaptis waktu itu. Dibaptis gitu kan. Makanya yang mama papa saya tahu itu, saya itu takutnya masuk Katolik itu karena keluarga suami. Padahal memang itu pilihan saya sebenarnya. Karena memang ya itu, saya mencintai apa yang terpancar dari pribadi Yesus, seorang Yesus ya. Gitu. Sampai akhirnya semua pergolakan itu ada, sampai saya akhirnya benar-benar memutuskan untuk hijrah. Itu 3 tahun lalu ya, saya belajar. Masya Allah luar biasa. Aku malah merasa kayak sedih gitu ya. Novi, kamu kemana aja? Ternyata Islam itu menurut saya itu luar biasa baik. Luar biasa indah, ajarannya juga sangat bagus. Di situ saya langsung sampai sekarang pun saya benar-benar saya menangis setiap kali saya membaca Al-Quran. Bahkan bercerita saat ini aja saya mau nangis gitu, betapa Tuhan itu sabar, Allah itu sabar untuk nunggu saya. Nunggu saya untuk kembali gitu ya. Dari yang saya benar-benar kekeh, saya sampai belajar. Ketemu pas kerja itu ya, saya balik lagi, saya kerja lagi. Pas kerja itu saya ketemu sama sahabat saya, itu teman kerja, dia Katolik. Saya sampai ke gereja sama dia, saya belajar. Jauh sebelum ketemu sama suami saya gitu kan. Saya ke gereja setiap minggu, saya ke gereja sama dia. Sampai saya bilang kayaknya aku mau dibaptis, cuman kan saya nggak tahu sarananya gimana baptis. Sampai akhirnya Allah kasih saya jodoh, ini yang saya bingung ya. Ketika saya sudah bahagia, Tuhan mewujudkan mimpi saya dapat jodoh seorang Katolik nih. Karena suami kan seorang Katolik ya. Masya Allah, saya dikasih jodoh sama, dalam hati ya, Tuhan ya ampun, berarti Tuhan melancarkan jalan saya untuk menjadi seorang Kristiani lah ya. Istilahnya dapat jodoh seorang Katolik gitu. Wah, saya senang dong mau jalanin. Ternyata suami saya itu justru dia, yang saya tahu ketika saya sudah menikah segala macam, justru dia itu sedang menjalani agama Islam. Jadi saya mau menikah sama dia karena mau menjalani keluarga Katolik, tetapi saya dihadapkan malah suami saya itu jadi seorang mualaf. Dan lumayan tekun menurut saya gitu ya. Dan saya sering akhirnya berselisih. Dulu tuh berselisih bagaimana, saya bilang, ya tanya jawab lah kayak, iya soalnya kan kalau Yesus tuh baik, gini, coba kalau ini gitu ya, dia kayak gitu. Dijawab. Tapi suami saya tuh orangnya sabar. Dia enggak yang ngegas lah kalau ngasih tahu apa. Dikasih contoh-contoh yang baik segala macam. Jadi justru saya itu awal tahu sosok Islam yang baik gitu ya, sabar gitu ya, maksudnya dalam mengajarkan agama gitu. Dari suami saya. Jadi yang yang tadi saya nanya kenapa untuk begini harus kenapa harus begini, itu dijawab semua sama beliau ya.
Dulu beliau juga ada gurunya gitu kan. Jadi saya yang tapi saya masih belum mau tuh. Saya mempertahankan, saya nggak mau menggenggam Muslim sebetulnya gitu ya. Jadi saya enggak, saya tetap ke gereja. Saya ajak anak-anak saya sampai bilang sama suami saya, ya udah kalau kamu mau Katolik, kalau mau Islam silakan. Saya nggak mau. Sama saya enggak, nih panggilan saya nggak ke sana gitu loh kan. Panggilan saya nggak ke sana. Sampai akhirnya ada satu yang yaitu Allah dengan sabar dan baiknya saya dikasih satu cobaan itu. Sebenarnya saya juga mau bercerita kalau cobaan saya udah selesai, ujian saya udah selesai. Cuman karena memang mungkin ini satu kesempatan juga untuk saya memberitahu orang ya, bahwa dulu saya juga merasa saya kayak seperti mempermainkan agama. Tetapi ada beberapa referensi Ustadz Denis ya, saya boleh sebut ya? Iya, nggak apa-apa. Ustadz Denis itu bilang ada satu itunya dia bagus gitu ya. Dia bilang kamu tidak boleh menganggap orang lain itu lebih berdosa, lebih hina. Iya. Tetapi lihat dulu tuh orang masih dikasih hidup nggak sama Allah gitu kan? Masih. Berarti itu orang masih dikasih kesempatan untuk hidup, dan itu yang membuat saya merasa mungkin ada celah saya untuk dimaafkan sama Allah atas tindakan saya yang bodoh kemarin. Jadi yaitu ketika saya akhirnya memutuskan untuk hijrah, saya belajar dan saya makin tahu betapa Islam itu sebenarnya sangat baik, sangat indah dan sangat membuat kita tenang sih, gitu. Itu perjalanan. Wow. Seru banget ya. Saya bingung sampai mau nanya yang mana nih. Saya penasaran sama mungkin keluarga dulu ya. Pada saat itu respon keluarga tuh seperti apa tuh? Respon dari keluarga suami atau saya? Mungkin ya keluarga Bu Novi dulu ya, berkaitan masalah nikah sama orang Kristen atau apakah setoleransi itu kan bundanya kan Muslim kan, ibunya. Iya, Muslim. Respon mereka gimana? Sebenarnya kalau mama saya sih dari dulu selalu menetapkan kalau kita mencari jodoh itu ada 3. Oh, 3 syarat ya. Pendidikannya setara atau lebih tinggi, gitu kan. Karena kalau harta buat mama saya kita bisa cari bareng-bareng dari nol. Terus yang kedua itu seiman. Ya, entah itu pertama kayak seiman, kedua itu pendidikannya setara, ketiga itu lihat bibit bebek bobot gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita nanti menikah sama apa gitu ya, yang istilahnya tidak kita inginkan untuk nanti keturunan kita gitu kan. Entah itu penyakit mental atau apa gitu. Bukan yang lebih ke kekayaan ya, tapi kalau karena mama saya berprinsip kalau harta itu ada rezekinya. Jadi ya udah dari situ. Terus kalau misalkan ditanya pendapatnya mama saya gimana saya nikah sama suami, ya itu karena suami saya dia kan mau masuk Muslim gitu kan. Jadinya suami saya itu pendekatannya bilang kalau dia itu memang mualaf gitu. Cuman terus papa saya saat itu bilang kalau emang serius, ini serius loh ya, so kata papa saya, Novi itu mungkin saat ini cantik, tapi kita 50 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin ada jelek, kenapa masih cintanya gitu kan. Jangan karena kamu masuk Islam, kata papa saya, hanya karena anak saya, karena itu tidak akan abadi. Masuk Islam itu karena harus memang diri sendiri, papa saya ngomong gitu ya. Terus suami saya iya dengan sungguh-sungguh akhirnya kita dapat restu. Berarti nikahnya nikah Islam ya? Karena keinginan mama saya nikah di KUA. Nah, saya justru yang malah aku tuh mau nikahnya di gereja, enggak sih? Saya bilang gitu sama suamiku. Ya karena suamiku orangnya sayang ya dan sabar dan baik, saya bilang kan. Gimana? Aku maunya nikah gereja karena buat saya nikah gereja itu romantis. Jalan di altar gitu pakai bajunya cantik gitu kan. Wah, saya tuh sebel gitu, nangis. Cuman kan
saya juga tahu itu orang tua saya nggak bisa dibantah, dan saya sangat sayang sama mama saya ya. Saya bilang, aduh, saya sebel banget sebenarnya. Saya bilang sama suami saya, gimana saya mau nikah di altar, romantis, teman-teman saya nikah di altar tuh kayak cantik gitu kan, kayak gimana. Terus akhirnya setelah pernikahan itu, saya minta bilang sama ibu mertua kan Katolik ya, pasti dukung dong keinginan saya ya. Bunda gimana nih, saya maunya sih nikah Katolik. Oh, udah ini nih. Akhirnya pernikahan saya diresmikan di gereja tanpa ibu bapak saya tahu, tentu saja ya, karena nggak mau ngecewain kan. Masya Allah, dosa banget aku. maafin. Terus ya suami nyut aja. Ikut. Malah yang galau suaminya sekarang. Jadi dia ikut. Kan cuma hadir doang kan, diberkati. Terus ya itu, makanya kan dia hidayahnya mungkin dia suka bilang naik turun ya, karena kan perjalanannya panjang, karena ya itu terbentur dengan baktinya dia terhadap orang tua, cintanya terhadap saya mungkin ya gitu. Jadinya ya udah, cuman ya gitu, setelah itu suami saya tuh nggak pernah ke gereja. Sama saya nikah tuh ya, saya nikah ke gereja sendiri saya. Suami saya nggak pernah mau nemenin, alasannya ketiduran, bangun siang, padahal mertua saya marah-marah. Itu gimana Novi? Sampai saya bilang, ih saya kok kayak janda ya ke gereja sendiri gitu kan, nggak ditemenin gitu kan. Sebenarnya bukan untuk nunjukin ke mertua saya kalau saya ini seiman sama beliau, tapi memang saya bilang, saya saat itu cinta sekali dengan Yesus gitu kan ya. Saya bilang, kok malah malah suami saya nggak mau nemenin. Akhirnya ya udahlah, saya berapa tahun gitu ke gereja sendiri. Bahkan saya mendidik anak-anak saya secara Katolik saat itu. Saya baptis semuanya. Dan saya juga udah dibaptis kan ketika, karena kalau di Katolik itu ketika mau menikah itu dia ada kayak apa, pernikahan namanya ya, maksudnya janji belum sebelum nikah itu kita ada kayak kelas untuk persiapan pernikahan. Secara iman biar kita kuat dulu, benar nggak kita mau nikah gitu kan secara Katolik. Dan saya belajar masuk Katolik itu juga nggak bisa langsung kayak di Islam kan syahadat langsung masuk Islam. Kalau di Katolik itu pembelajaran 1 tahun gitu. Jadi saya mengukuhkan, saya belajar kitab-kitabnya gitu kan. Itu selama satu tahun, terus baru dibaptis. Habis itu kita menikah secara Katolik. Jadi pernikah secara Katolik. Probation dulu ya? Iya, gitu. Jadi anak-anak juga saya ini kan gitu sih. Kalau mama saya udah pasti merestuin suami saya ya gitu, karena suami saya kan memang dari awalnya memang tulus dia mau masuk Islam gitu kan. Bukan karena saya gitu. Berarti seru justru juga. Justru yang khawatir tuh saya ini ini mama saya jadi tahu nih bahwa anaknya diam-diam dulu murtad. Jadi apa, tarik-tarikan ya? Jadi mertua narik mantu, jadi sama-sama narik-narik gitu maksudnya hubungannya. Mertua saya mungkin punya kekhawatiran kalau saya itu akan menyeret anaknya menjadi seorang muslim. Itu sih pertengkaran kita ya, maksudnya konflik keluarga aku kayak gitu. Kan katanya setiap rumah tangga ada cobaan, ada masalah. Saya punya suami baik, anak-anak saya alhamdulillah baik. Cuman hubungan saya sama ibu mertua itu kayak penuh kecurigaan. Jadi mertua saya itu kayak takut sekali anaknya ini dibawa ke muslim, padahal kalau misalkan ini kan anaknya yang mau justru masuk muslim gitu, sedangkan saya menikah sama dia justru mau jadi seorang Katolik kan. Tetapi malah dia yang berarti kan dia masuk muslim bukan karena saya, cuma saya tidak bisa menjelaskan saat itu karena saya itu sangat menghargai seorang ibu, baik itu ibu saya atau ibu mertua. Jadi saya itu nggak mau menyakiti gitu. Misalkan saya mau bilang, iya bun, Mas Julius nih yang malah gini-gini, itu aku nggak bisa gitu. Aku cuman yang enggak bun, Novi itu emang bener kok mau ini. Sampai mertua saya itu selalu yang setiap acara keagamaan saya harus hadir. Harus hadir. Saya sampai ya saya ikut kebaktian ini itu segala macam. Bahkan saya bilang
ya Sampai bersaksi kesaksian. sampai bikin kesaksian di sana-sana tentang yang mimpi Yesus iya. itu kan. Heeh. Sebenarnya saya mimpi Yesus itu bukan satu kali, Mas. Oh. Saya pernah, jadi setiap kali saya di titik terendah dulu ya, kalau nggak salah saya mimpi itu sekitar 2 kali mimpi. Saya pernah di titik terendah lagi, saya lupa itu kapan. Saya juga sama, saya sampai menangis-nangis, sesegukan yang saya bilang, aduh aku capek nih sama hidup. Datanglah lagi itu sosok itu ya, putih dengan cahaya terpancar. Karena saya bilang gitu, saya kalau lagi berdoa itu, saya bukan sholat, tapi saya duduk gitu. Memang kadang kalau misalkan orang tua saya yang suruh sholat, ya udah saya sholat aja gerakan. Cuma saya nggak tahu maksud doanya apa, tujuannya apa ya dulu ya. Terus ya udah, tapi kalau misalkan mama saya, dia ini sholat, ya saya cuma taruh sejadah doang. Terus saya duduk cuma doa aja udah ke Tuhan gitu kan. Tuhan saya gini gitu kan. Nangis, tidur lagi, capek. Terus kayak ada yang ngusap kepala saya. Suara gitu ya. Kedua itu ya sama kayak wahai anakku, janganlah bersedih, bahasanya gitu ya. Serahkan semua beban dan deritamu kepadaku dan berbahagialah, maka semua akan baik-baik saja. Kayak gitu ya. Makanya saya langsung yang datang lagi nih. Dan lucunya ya, kalau dulu saya di teman-teman yang Kristen gitu, mereka tuh kayak, wah hebat banget tuh, gue aja pengen banget nih ketemu sama Yesus, nggak ketemu, berarti kan lo orang terpilih, haruslah mengimani gitu kan, segala macam. Sampai saya ya gitu, pindah rumah, punya tinggal di rumah sini. Kalau Katolik itu ada lingkungan-lingkungan. Jadi misalkan kita tinggal di sini, berarti kita ikut lingkungan Katoliknya ini gitu kan. Dan nanti di situ ada pengurus-pengurus yang ditunjuk untuk aktif lah ya dalam kegiatan kerohanian. Nah di situ sebenarnya saya kan orang introvert, gitu kan, maksudnya kalau nggak disamper nggak mau. Nah itu saya bilang keren ya. Saya kadang gini, kenapa Muslim yang saya kenal di lingkungan saya tidak seaktif teman-teman saya yang non-Muslim dalam mengajak ke jalan keagamaan. Iya, pelajaran nih. Nah, misalkan kayak saat ini nih saya ngaji, misalkan saya lagi males nih, nggak diketuk-tuk pintu saya. Misalkan, Novi ayo ngaji, ayo Novi ke sini, cuman WA doang. Kalau dulu teman-teman saya itu, mereka tuh sampai samperin ke rumah saya, dijemput kita. Ayo Novi kita tungguin, ayo kita berangkat. Misalkan ada misa apa gitu ya. Saya sampai yang, maksud saya akan menjadi muslim yang nanti akan seaktif itu. Saya mau gitu ya, saat ini saya mau mengajak, misalkan ada teman saya yang mungkin mualaf atau apa, ngaji, aku mau samperin gitu, mau pakai cara mereka. Kayak gitu sih Mas, jadi lebih nggak ada. Nah. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan dia percaya bahwa perbuatan baik, amal kesalehannya tidak menjamin melunaskan hutang dosanya, tetapi melalui kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah surgawi, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan hidup kembali untuk pengampunan dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu, mari kita terus mendukung dan mendoakan para murtadin ini sehingga semakin hari hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan saja yang dipermuliakan melalui orang-orang yang baru menjadi pengikut Kristus.